huruf wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqa. Baca siapa si kalamu baca di situ. Bener kan kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal ladhil murakkabul mufid wa al-kalamu apa ininya wasalnya enggak usah al-kalamu wal ladhil murakkabul mufid wa al-kalamu utawi kalam wal ladhul dan huwa itu utawi ya lafaz ya kalam utawi ya kalam al-lafzu lan lafaz iku lafaz pakai dinyoret itu lafaz ya terus al-murakkabu pakai so di atasnya kang ya iya al-murakkab kang den susun terus al-mufidu kang mufid kang maedahkeun bil wadai kelawan penejane wong Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa min dana bi asrarihi amin rabbil alamin. Al-kalamu kalam. Kemarin kalam bahasa Indonesianya apa? Kalimat ya. Kalam itu bahasa Indonesianya kalimat. Kalam itu adalah lafaz. Jadi kalam itu nanti ada 4 poin. Pertama lafzu, lafaz. Kedua murakkab. Ketiga mufid. Yang keempat bil wad'i. Kita kenalin dulu lafaz. Lafaz itu apa? Lafaz itu secara bahasa artinya ucapan. Ya. Ucapan. Kemarin kalau apa? Bahasa Indonesianya ucapan. Atau kalau tarifnya suara yang mengandung suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah ya. Jadi lafaz itu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah apaan? Tahu nggak huruf hijaiyah? Alif batasa ya. Nah, jadi lafaz itu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu disaranya jinsun. Qauluhu lafzu jinsun fi ta'rif. Iku jenis ing dalam ta'rif. Jadi lafaz ini adalah jenis di dalam ta'rif. Ta'rif itu definisi. Jadi kalam itu definisinya kalau gampangnya mah kalam itu kemarin apa? Kalim. Nah ini al-kalamu huwal lafzu. Kalam adalah lafaz. Berarti kalam itu menurut ilmu nahwu sejenis lafaz. Ya, jenisnya lafaz. Kayak gini nih. Manusia jenisnya hewan. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ada jenisnya, ada jenisnya, ada pasolnya yang memisahkan antara manusia dengan yang lain adalah natik. Ada harimau, bersinga ya. Manusia juga macam-macam lagi rasnya, ntar sukunya gitu ya. Jenisnya lafaz. Makanya di situ dikatakan jinsun fi ta'rif adalah lafaz adalah jenis di dalam ta'rif atau definisi. Ini jelasin ini dulu lafaz. Jadi lafaz itu tadi apa? Lafaz
sebagian huruf hijaiyah. Ingat kan nih kemarin? Jadi kalau istilah lafaz itu kalau bahasa Indonesia apa tadi artinya? Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ucapan aja dah ya, cuma bahasa Arab. Kalau ucapan kan, nah di situ tuh ucapan nanti ada yang dipakai di bahasa Indonesia, ada yang nggak dipakai. Ucapan itu kan yang kita keluarin, ya. Cuma kalau lafaz suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Nah, ini Zaidun adalah lafaz. Kenapa? Karena mengandung huruf hijaiyah. Tapi kalau misalnya apa Dedi, lafaz bukan? Tuh. Mengandung huruf hijaiyah, tapi D emang ada D? Atau apa ya? Tony ada po, pakai po tapi bukan to. Ya. Misalnya, ya pokoknya enggak mengandung huruf hijaiyah berarti bukan lafaz. Apa yang bahasa Indonesia yang enggak ada huruf hijaiyahnya apa? Hidung misalnya, ya. Siang gitu ya. Emang ada bahasa Indonesia bisa Arab? Enggak ada, kan ada ikhfa. Itu mah kudu ketemu sama huruf ikhfa ya kan ya? Nun mati ketemu huruf ikhfa baru ang. Adanya itu juga semuanya ang, ada ang ya. Nah, contohnya siang. Tuh. Ini lafaz apa bukan? Bukan, karena ang kagak ada di bahasa Arab atau enggak ada di huruf hijaiyah. Nah, paham ya? Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah namanya lafaz. Terus lafaz dibagi berapa? Dua. Lafaz apa aja? Bisa ingat nggak? Ya, ada lafaz muhmal, ada mustakmal. Muhmal artinya apa? Muhmal. Dianggurin. Muhmal berarti yang nggak dipakai. Kalau mustakmal, ingat air mustakmal, air yang nggak dipakai. Ya. Muhmal artinya nggak dipakai. Contohnya nih, daizin. Kalau ditanya, ini lafaz apa bukan? Lafaz, tapi nggak dipakai di dalam bahasa Arab. Berarti bukan lafaz mustakmal, tapi lafaz muhmal. Lafaz tetap ya. Ada dal, ada ya, ada zai. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada daizin, nggak ada daizun, nggak ada. Ya. Nah, sebaliknya kalau zaidun, lafaz apa bukan? Dipakai nggak dalam bahasa Arab? Nah, kalau yang dipakai namanya lafaz mustakmal. Paham ya? Mustakmal artinya dipakai. Ingat aja. Apa tadi? Yang dipakai apa? Air mustakmal. Ingat ini itu aja. Ya. Terus lafaz mustakmal dibagi dua ya. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ya. Ini punya dulu dah. Gak bisa tuh ini. Ya. Mufrad, apa mufrad mananya? Satu. Ingat aja munfarid. Kalau sholat sendiri namanya munfarid. Ya. Mufrad itu berarti lafaz ucapan yang dipakai yang satu doang, nggak tersusun, satu itu artinya. Nah ini dalam disingkat namanya adalah kalimah. Nah kalimah bahasa Indonesianya apa? Kata. Contohnya ini tadi Zaid satu kan? Nah Zaid ini lafaz mustakmal yang mufrad, lafaz yang dipakai yang satu lafaz satu ucapan yang dipakai gitu ya.
Jadi kalau ditanya kalimah apa? Kalimah bahasa Indonesianya apa? Ada. Kalau tarifnya apa? Lafzun mustamalun mufradun. Lafzun mustamalun mufradun. Ucapan yang dipakai, yang digunakan atau yang dipakai mufradun yang satu. Paham ya? Ada tanya nggak di sini? Cuma ngingetin doang istilah-istilahnya ya. Istilahnya. Kalau paham dulu ya. Cuma istilahnya kadang-kadang lupa lagi. Nggak apa-apa lupa, ntar kalau ditanya inget lagi gitu. Jadi apa yang mustamal ada yang terus yang murokab itu artinya yang disusun. Jadi tersusun. Contohnya mana? Zaidun, Qaimun. Ini lafaznya ada berapa ini? Ada berapa? Hah? Ada berapa lafaz nih? Lafaz ada berapa? Dua. Zaidun sama Qaimun. Berarti dia tersusun kan? Hah? Iya, mufrad apa tersusun dia? Murokab apa mufrad ini? Murokab gitu ya. Jadi kalau ini udah murokab semua ini. Ya. Kalau aneh tanya satu kalimahnya. Berapa kalimah ini semua? Nah, itu baru satu lafaznya. Atau satu kalimah. Nah, lafaz yang mustamal dibagi dua ada yang mufrad. Ini nih, ingetin. Kalimah bahasa Indonesia apa tadi? Kata. Lafaz yang mustamal, berarti yang mumal udah nggak diomongin lagi nih ya. Udah nggak diomongin lagi nih mah. Ya, jangan lagi pakai. Cuma kadang-kadang kan yang nggak diomongin, yang kagak nggak bermakna tapi kadang-kadang diomongin. Dan bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi kata-kata yang kagak ada maknanya. Apa kalau di bahasa kita? Rumah. Nah, mah. Nggak ada artinya kan? Tapi dilafazin nggak? Kalau di Sunda banyak tuh. Hari sia, hari itu apa hari? Ya kan? Nggak ada namanya. Nah. Yang murokab dibagi dua. Ada yang isnadi, ada yang goer isnadi. Nah, ini panjang sama. Nah, udah segitu aja dulu. Ini apa namanya? Kalau kayak Irfan ya. Yang penting paham ini aja dulu apa? Lafaz apa itu? Ya. Sekarang ini apa sarahnya? Qauluhu lafzun utawi ucapan musannif ucapan yang lafaz lafzu jinsun iku jenis fi ta'rifin dalam ta'rif tadi udah. Wa qad istamala ta'rifulan teman-teman ngawongku apa ta'rif ala arba'ati umurin ingat sepapat pirang-pirang perkara. Ta'rif dari musannif al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufid bil wad'i qad istamala sungguh mencakup si ta'rifnya ala arba'ati umurin atas 4 perkara. Ya, apa aja? Al-awalu utawi kang awal al-lafzu iku lafaz. Yang pertama lafaz. Wasanilan utawi kang kaping 2 tarkibu iku tarkib. Yang kedua murakkab atau tarkib. Wasalisulan utawi kang kaping 3 al-ifadatu iku ifadah maidahkeun mufid. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidun. Cuma mufidu isim fa'il, kalau ifadah masdar afada yufidu ifadatan wa mufadan fahuwa mufidu. Wa rabiulan utawi kang kaping 4 al-wad'u iku wad'a. Ada 4 tuh ya. Ada 4 perkara pada ta'rif. Jenisnya adalah lafaz. Berarti murakkab itu namanya nau'nya. Ya, yang atau pasolnya yang memisahkan lafaz yang mustakmal sama yang muhmal. Nanti yang mustakmal ada yang mufrad, ada yang murakkab. Murakkab dibagi lagi ntar ada isnadi, ada goer isnadi. Ntar diterusin. Yang penting ini pahamin dulu ya.
Fa kharaja maka kejaba bil lafzi kelawan lafaz khamsatu umurin opo lima pirang-pirang perkara keluar dari lafaz, yaitu 5 perkara. Apa aja? Alkitabatu, tegas sesawiji tulisan. Yang pertama tulisan. Seperti ini nulis nih. Kalau ditanya, ini kalam apa bukan? Ini kalam apa bukan nih? Mana? Nih tulisan ini kalam apa bukan? Kalam. Hah? Kalam tadi apa? Kalam adalah Suara. ini dulu, kalam adalah kalam. Al kalamu ya, lafaz. Kan ya, kalam itu adalah jenisnya lafaz kan ya. Lafaz itu suara yang mengandung beberapa. Iya, ada suaranya nggak nih? Nggak ada. Berarti kalam bukan? Bukan, kecuali kalau ini udah ngomongin wal mudhari makana fi awalihi. Itu kalau udah ngomongin baru namanya kalam. Ya, makanya di situ kata musannif wa kharaja bil labzi, keluar dengan kata lafaz khamsatu umurin 5 perkara. Alkitabatu yang pertama adalah tulisan. Wal isyaratu dan isyarah. Kemarin udah ya. Isyarah itu isyarah ya. Misal begini, ini apa nih? Hah? Maju. Masuk. Ya kan ya? Iya. Itu bukan lafaz, itu mah isyarah ini mah. Ya, atau Usain begini dari jauh. Ya, itu isyarah. Lafaz kalam bukan tuh? Bukan. Ini isyarah itu. Wa nusabulan sasawen. Ingat yang kemarin apa sasawen? Wa nusabulan sasawen. Sasawen itu seperti rambu-rambu lalu lintas, itu namanya sasawen. Wal uqodu itu bubundel gini-gini nih. Kalau ini apa? 2 atau pis. Nah, gitu. Bukan kalam juga. Walisanul hal dan lisan hal ini kemarin udah. Fa inna maka satune kabeh laisa tikoro orana ya kabeh kalaman iku kalam ida nuhati ing dalam munggo pirang-pirang ulama nuhati ing dalam pirang-pirang ulama nahu an-nuhati kalimat apa itu? Kalimat Isi. Ya, cirinya ada alif lam. Isim apa? Kalau jauh dari segi istiqoknya. Isim apa dia? Jama apa? Jama taksir. Mufradnya apa? Ingat nggak? Kemarin udah dikasih ujuk. Mufradnya apa? nuhati. Kalian tahu nggak? Mufradnya nahin. Nahayan hu nahwan waman han fahuwa nahin. Fahuwa maka itu nahin. Nahin nahiyani nahuna nuhatun fu'alun. Cuma nanti asalnya nuhawun, wawunya dibuang, diganti ta, jadi nuhatun. Itu ya. Inna nuhatin dalam monggo pirang-pirang ulama nahu wa kharajalan kajaba bil murakabi kelawan murakab syai'an yopo perkara roro al mufradu tegas sawiji mufrad ka zaidin kayak lafaz zaidin. Terus dikeluarkan dengan lafaz murakab. Tadi kan kalam adalah lafaz yang murakab, dikeluarkan dengan murakab. Nah, berarti kan lafaz mustamal yang murakab dikecualikan dengan murakab yaitu mufrad. Ya, akan di situ wa kharaja bil murakabi syai'ani, 2 perkara di sini. Yang pertama mufrad. Ka zaidin kayak lafaz zaidin, 1 doang kan zaid. Wa amrin lafaz amrin, wa bakrin lafaz bakrin, wa khalidin khalid. Ada lagi wal a'dadil masrudati lampiran-pirang bilangan al masrudati. Masrudati ini kita artinya. Wa wahidai isnaini salah satun ilaih. Wahidi isna wahidun ka wahidi
Yang yang diruntutkan gitu. Kayak wahidun, isnani, salah satu gitu ya. Kayak lapat wahidun, isnani dua, salah satu tiga. Bilangan-bilangan. Nah, terus ilaih dan seterusnya ya. Wa kharaja, udah pokoknya kita pahamin aja nih. Dikecualikan dengan murokab adalah mufrad. Berarti kalau udah mufrad di sini udah mentok nih ya. Mentok. Ya. Mentok. Terus wa kharaja lan kejababil. Yaitu mana tuh bil mufidi kelawan mufid goirul mufidi opo salian mufid dikecualikan dengan mufid oleh salian mufid. Nah ini jelasin dulu berarti nih ya. Tadi kalam lafaz yang mustamal murokab ada dua, ada yang isnadi, ada yang goer isnadi. Goer isnadi itu kayak gini. Dapat Zaidun imun. Ini adalah jumlah isnadi ya. Isnad itu artinya menyenderkan. Menyenderkan ini kan artinya utawi jaet iku wong kang ngadeg. Nyenderkan sifat berdiri kepada jaet. Ya. Kalau bahasa Indonesia mah ada susunan subjek predikat gitu. Ini kok Jaidun kalau bahasa Indonesia subjek, kok imun predikat. Itu namanya jumlah isnadi yang ada subjek predikat objeknya atau subjek predikat doang. Itu namanya jumlah isnadi ya. Ada yang goer isnadi. Nah, ini yang goer isnadi macam-macam. Seperti jumlah idofah. Gulamu Zaidin pembantu Jair. Ini mah jumlah tapi bukan isnadiyah ya, bukan isnadi. Ya. Bukan nyenderkan Jair sifat Jair, bukan sifat nih mah gulam. Bukan isim sifat ya. Jair juga bukan isim sifat, isim jenis sama isim zat ini mah. Kalau ini kan sifat berdiri. Berdiri kan sifat kan ya? Nyenderkan sifat berdiri kepada Jair. Kalau ini kan gulam, nama Jair juga nama orang. Ini nama sifat, nama jenis gulam pembantu. Jair nama orang, isim alam. Ya. Nah, ini murokab disusun tapi bukan isnadi. Nah, nanti isnadi ada dua, ada yang mufid, ada yang goer mufid. Ya, tuh. Di sini wa kharaja bil mufidi keluar dengan kata mufid, goer mufid, opo selain mufid. Berarti nih kalau yang mufid ini namanya adalah kalam. Yang ini nih, ini bukan kalam nih. Walaupun dia murokab. Cuma kudu dijelasin satu persatu banyak ya. Jalanin dulu. Al murokabul idofiyu tegese sawiji murokab idofi, susunan idofi. Nah, idofi masuk di sini, goer isnadi. Pertama tadi apa? Wah, ini mah permanen. Salah ambil. Yang isnadi pertama tadi apa? Idofi. Susunan idofi ya. Idofi itu mudhof sama mudhof ilaih. Dan dikeluarkan dengan kata-kata mufid yaitu idofi. Kenapa? Karena susunan idofi ini adalah susunan goer isnadi, bukan bangsa isnad. Ya contohnya tadi Gulamu Zaidin, pembantunya Jair. Pembantunya Jair. Buku tulis terasa tulis ini bisa terasa namanya. Buku tulis kamar mandi ya, dua kata disatukan menjadi seperti satu kata. Misalnya papan tulis, ada papan ada tulis. Beda kan papan sama tulis?
Beda, satuin papan tulis. Jadi seakan-akan satu kan ya. Padahal ada dua kata itu, dua lafaz. Ya, itu namanya susunan idofi. Ya. Paham idofi? Ini mah pengenalan dulu. Tadi di depan juga ada di depan. Terus yang kedua, terus Abdillahi kaya lapas Abdillah, kaya lapas Abdillah. Abdillah itu dari kata abdun sama Allah. Abdun sama Allah beda kan? Abdun hamba, Allah Tuhan Allah, ya kan ya? Disatukan Abdullah, hamba Allah. Jadi seakan-akan padahal ada dua kata tapi seakan-akan seperti satu kata. Itu namanya susunan idofi. Ya, murukab itu susunan ya. Susunan goer isnadi ada macam-macam. Pertama idofi, bukan isnadi dia. Yang kedua takyidi. Mana tuh? Abdillahi kelapat Abdillahi qobla jalihi alaman ing dalam sedurunge den adiaken ya Abdillah alaman ing alam. Amma bada jalihi anapun ing dalam sesuatu anda diaken iya Abdillah alaman ing alam fahuwa maka utawi iya Abdillah bahwa maka utawi Abdillah mufradun iku mufrad. Jadi termasuk susunan seperti mana tadi? Gulamu Zaidin atau Abdillah itu susunan. Murokab asalnya murokab idofi, tapi kalau udah dijadiin nama orang Abdullah, nama orang nih, itu namanya udah mufrad itunya ya, jadi isi mufrad. Wal murokabul majzi, yang kedua murokab majzi, berarti di sini majzi itu yang bangsa campuran. Kayak kalau bahasa Indonesia gini, Surabaya itu campuran dari ikan sura sama buaya. Jakarta dari kata Jaya Karta, itu namanya susunan majzi, murokab majzi, campuran. Ya. Paham? Di sini contohnya ba'labaka. Ba'labaka itu dari kata ba'lun sama bakun disatuin jadi ba'labaka. Wa takyidi, yang ketiga takyidi. Nah, ini takyidi. Takyidi itu atau tausifi. Contohnya di situ contohnya mana tadi? Hayawanin natiki, al hayawanun natiku gitu. Hewan yang berpikir, hewan kang ngucap. Ya. Itu susunan sifat itu mah ya kan ya? Al hayawani natiki jadi sifat dari lafaz al hayawani. Wal isnadi lan kang bangsa isnad, tapi isnadnya di sini isnadi yang goer mufid. Ya. Makanya contohnya di situ apa? Kakaulika kayak pengucap sirang ngucap ing lafaz koma zaidun lamun ngadeg soko jaet baina maka satune ya in koma zaidun latu sama ikoranin aranan ya in koma zaidun kalaman ing kalam li adamil ibadati karena oranana maidakeun. Nah, baru ke sini ya. Murokab isnadi ada yang mufid, ada yang goer mufid. Yang goer mufid diantaranya jumlah syartiyah. Tadi syarat kalau nggak dijawabnya ya bukan kalam. Misalnya gini, in koma zaidun, kalau Zaid berdiri. Ya, Husain datang ngomong gini, kalau Zaid berdiri, ente paham kagak? Hah? Ngomongin kalau Zaid berdiri begitu doang. Kalau Zaid berdiri, paham nggak? In koma Zaidun. Jika telah berdiri soko, ya lamun wis ngadeg soko, ya. Kalau ditanya ini in koma Zaidun lafaz atau bukan? Lafaz. Kenapa dikatakan lafaz? In koma Zaidun lafaz bukan?
Hah? Lapas, kenapa? Lapas apa? Kenapa dikatakan lapas? Lapas, kenapa? Lapas apa? Iya, mengandung huruf hijaiyah nggak nih ya? Kalau kita in koma zaidun mengandung kan? Mengandung. Terus lapasnya mu'mal apa mustakmal? Mustakmal dipakai kan? In artinya jika. Koma telah berdiri. Zaidun ya. Berarti dipakai kan? Nah, sekarang mufrad apa murokab dia? Murokab kan? Ada 3. In, koma, zaidun 3. Misalnya lagi, ini murokabnya isnadi apa goer isnadi? Isnadi. Ya. Tapi isnadinya goer mufid. Kenapa? Karena setiap syarat harus ada jumlah. Harus ada jawab. In koma zaidun koma amrun, baru kita paham. Lamun ngadeg sopo Zaid maka ngadeg sopo Amr. Kalau si Zaid berdiri maka Umar juga berdiri. Nah, baru paham kita ya kan ya. Nah, jadi mufid itu artinya bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Ya. Nah. Ya. Wa kharaja bil wad'i segitu dulu Kak. Jadi dikit-dikit aja apa supaya kita hafal al kalam wal lafzul murakkabun mufidu bil wad'i. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lagi. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sekali lagi. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, jadi yang perlu ditekanin, yang diingetin, kalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalau kalimah bahasa Indonesianya kata. Gitu ingetin. Ini nggak apa-apa kalau yang mau ingetin. Emang gue ingetin. Ya. Terakhir sampai mana? Takrib. Betul korip sampai mana? Nggak kelihatan ya Pan? Matanya. Hah? Aslun. Asal apa? Ada di rokaatin udah ya? Oh ini faslun wal matsruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amidana bi asrarihi amin rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal masruku minas sholati lan utawi kanden tinggal minas sholati saking sholat salah satu asya'a itu ikut telu pirang-pirang perkara. Farbun tegese sawiji farbu. Faslun ini pasal menerangkan sesuatu apa yang dituntut ketika ditinggalkan di dalam sholat. Ya. Nanti ada yang ketik dituntut untuk sujud sahwi, ada yang enggak. Makanya bahasanya wal masruku, yang sesuatu yang ditinggal di dalam sholat ada 3. Karena di dalam sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama fardu atau rukun. Yang kedua sunnah am'ad. Yang kedua sunnah. Ya sunnah dibagi 2. Ada sunnah am'ad, ada sunnah hayat. Wa yusamalan den aranan ya fardu birrukni kelawan rukun aidon kelawan maning. Nah, dinamakan juga
fardu itu dengan rukun aidon juga. Wa sunnatun lan sunnah lan kaping done sunnah, wa hayatun lan kaping telune hayat. Di sini ibarat musonef sunnah sama hayat itu beda gitu ya. Tapi yang dimaksud sunnah di situ adalah sunnah abad, sedangkan hayat yang dimaksud hayat adalah sunnah hayat. Gitu ya. Jadi yang ditinggal di dalam sholat ada 3, ada fardu atau rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Wa huma lan utawi karone sunnah wa hayat ma iku barang ada kang nyaliani iya ma al fardhu ing fardhu. Ada itu bagian dari huruf jer ya, atau ada itu termasuk ada termasuk apa? Ada. Ada apa termasuk apa? Ada termasuk ada apa? Istisna ya kan ya? Ada istisna yang bisa jadi dia huruf, bisa jadi dia fi'il. Kalau huruf berarti huruf jer nanti. Ada amrin, kholabafin itu ya. Bisa jadi dia adalah fi'il, tapi wajib jadi fi'il kalau sebelum ada ma ya. Karena ma itu memausul, dia butuh kepada silah. Sila itu kudu berupa jumlah. Nanti jumlah silah ini termasuknya jumlah yang guer mufid ya. Silahnya. Sil itu mausul wa huwa ma, mausul ma silahnya gitu loh. Ya. Sila itu kudu berupa jumlah. Kalau misalnya ma terus adanya huruf kalau misalnya ma terus adanya huruf jar nggak bisa. Silahnya ada gitu. Wa huma utawi ya sunnah wa hayat ma iku barang ada kang nyaliani iya ma al fardhu ing fardu. Keduanya yaitu sunnah dan hayat itu sesuatu yang yang selain fardu. Selain fardu yaitu sunnah dan hayat. Sunnah tadi apa maksudnya? Sunnah di sini maksudnya sunnah. Kalau hayat maksudnya iya, di sini bahasa apa? Ibaratnya sunnah ini maksudnya adalah sunnah abad. Wa bayyanal musannifu lan mertelaken sapa musannif as-salasata ing telu fi qoulihi ing dalam ucapan musannif. Musannif menjelaskan 3 perkara pada ucapannya. Fal fardu maka utai fardu layanubu iku ora anggenteni anhu saking fardu sujudu sahwi opo sujud ing fardu ai fardu tegese ing fardu wa huwa lan halai utawi yang musolli orang yang sholat wa tammat lan sempurna sholatuhu opo sholate iya musolli au dzakarahu atau eling iya segitu dulu. Jadi tadi di dalam sholat yang kadang tertinggal oleh musolli orang yang sholat ada 3. Pertama fardu atau rukun, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayat. Diperinci sama musannif pertama fardu atau rukun. Fal fardu maka adapun fardu atau rukun sholat seperti berdiri, baca Fatihah, ruku dan lain-lain. La yanubu anhu sujudu sahwi itu tidak bisa diganti darinya dengan sujud sahwi. Misalnya sholat terus lupa ruku, habis sendiri bukannya ruku dulu malah langsung sujud, lupa dia. Ya. Habis diri langsung tidak dia. Allahu Akbar, langsung tidak. Orang pikir kemana-mana kali ya. Apa namanya? Inna atayna kal kausar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sami Allahu liman hamidah. Langsung gitu aja berdiri aja. Langsung sujud. Allah. Pas lagi sujud baru ingat. Tadi gua ruku. Nah gitu ya.
Nah, ini gimana tadi tuh ruku ditinggal? Fal fardu maka adapun fardu atau rukun layan nubu tidak bisa menggantikan dari fardu sujudu sawi. Sujud sawi itu mah nggak bisa diganti sujud sawi. Bal inda karahu, bahkan kalau dia ingatnya di mana? Wahwa fi sholati, padahal dia lagi di dalam sholat. Padahal dia lagi sholat. Atabihi, maka dia kudu melaksanakan apa yang ditinggal. Kalau dia masih di rokaat pertama, misalnya dalam rokaat pertama dia lupa ruku, dia sendiri sama ya, bukannya ruku dulu malah harus sama Allah lupa gitu ya, orang pikir kemana-mana, langsung sujud. Pas sujud, lagi sujud ingat, gue belum ruku. Gimana tuh? Kalau dia udah sujud, maka dia langsung berdiri. Baru Allah Akbar gitu. Enggak batal sholatnya ya. Paham ya? Kalau dia posisinya masih di rokaat yang itu. Gimana kalau misalnya udah berdiri? Udah rokaat yang selanjutnya, rokaat kedua. Pas lagi rokaat kedua baru ingat, tadi pun nggak ruku. Ya udah, berarti bisa rokaat yang kedua dianggap rokaat yang pertama. Gak usah balik lagi, gimana baliknya? Nah, balik dulu sini baliknya. Enggak ya. Udah gini, berarti ntar rokaat yang pertama dianggap enggak sah. Ya, tapi sholatnya enggak batal. Paham ya? Atabihi, maka mendatangkan atau melaksanakan si musolli bihi dengan apa yang dia tinggal. Watam masolatuhu, dan sempurna apa? Watamas kan ya? Dan sempurna oleh sholatnya. Artinya sholatnya sempurna tanpa ditambahin dengan sujud sahwi, nggak usah melaksanakan sujud sahwi. Artinya ini nanti sujud sahwi karena melebihi melaksanakan sesuatu yang apabila disengaja batal. Kalau sengaja mau batal gitu ya. Udah berdiri langsung sujud, balik lagi sengaja, itu mau batal. Segala sesuatu yang apabila dikerjakan yang batal dengan sengaja terus dikerjain tanpa sengaja, maka ini nanti sunnah sujud sahwi juga ya. Sunnah sujud sahwi bukan berarti itu sujud sahwi nambel yang ditinggal. Beda sama doa kunut lupa. Itu kan kita kalau udah lupa ya udah nggak usah doa kunut, nanti ditambel dengan sujud sahwi. Paham ya? Sujud sahwi tetap sunnah sujud sahwi. Ya. Banyak masalahnya ya. Au dzakarahu atawa eling ya musollihu ing fardu bada salami ing dalam susene uluk salam wa zamanulan utawi mangsane koribun iku kang parat ata, maka jawabnya au atau dzakaromat au dzakarohu tadi au atau dzakaromat kepada itu dzakarohu yang atas in dzakarohu. Jadi seakan-akan bal inda karohu bada salami, itu jawabnya di sini ata ya. Al atau al atu minat tawabi al amil fitabe wal amil fil masbu. Jadi seakan-akan au inda karohu gitu, cuma ini yang dibuang ya. Ata udah tadi ya. Atawa dzakaro eling ya si musolihu ing fardu pada salami ing dalam susene uluk salam wa zamanulan hale utawi mangsane koribun iku kang parat ata, maka jawabnya inda karo yang dekat ini. Iya, maka nekani ya si musoli bi kelawan fardu wa banalan neruskan ya musolli alaihi ing atas fardu ma ing barang baki bako
bakia kang maksiyama minas sholati saking sholat. Wasanya adalah sujud ya si musolli lisawi karena lali. Tadi mah ingetnya dia masih di dalam sholat. Ya, gimana nih kalau misalnya ingetnya udah beres sholat? Ingat di sini bukan ragu-ragu, tapi inget ya. Pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Ingat, wah tadi gue nggak baca fatihah. Rakaat terakhir tadi gue lupa baca fatihah, gitu. Bukan ragu-ragu, kalau ragu-ragu mah asalnya udah beres, udah nggak usah ragu-ragu. Ini mah ingat tadi nggak baca fatihah, beda ya masalahnya. Kalau masalah ragu-ragu, kalau di dalam sholat jahit ragu-ragu tadi baca fatihah apa belum, padahal dia lagi sujud. Kalau lagi sujud terus ragu-ragu tadi gue udah baca fatihah apa belum, berarti ambil asalnya apa udah sama belum, asalnya berarti belum, balik lagi kayak tadi berdiri baca fatihah. Kalau udah beres sholat assalamualaikum, terus udah beres assalamualaikum ragu-ragu tadi gue baca fatihah apa enggak ya, nah, ragu-ragu tuh. Kalau udah beres ya udah beres sholat, karena zuhirnya sholat udah beres. Nah ini masalahnya bukan ragu-ragu tapi yakin tadi enggak ngerjain fatihah misalnya pada rakaat terakhir. Audarahu atau ingat si musolli akan suatu fardu yang ditinggal seperti baca fatihah ya. Ingat, wah tadi gua nggak baca fatihah. Ba'da salam, ingatnya sesudah uluk salam, assalamualaikum. Wa zamanu qaribu, sedangkan masanya masih dekat, masih baru astagfirullahaladzim doang ya. Beda masalah kalau dia udah keluar, udah kencing, udah ngapain, nah itu beda lagi masalahnya ya. Masanya masih dekat dari salam, assalamualaikum warahmatullah gitu, astagfirullahaladzim, baru begitu doang. Ingat, atabihi, langsung dia melaksanakan apa yang ditinggal tadi, padahal dia udah salam, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Ingat, wah tadi gue belum sujud gitu ya, atau tadi gue belum baca fatihah, langsung berdiri baca fatihah, gue selalu akbar, berdiri, wow, terusin baca fatihah ya. Atabihi, maka laksanakan si musolli dengan apa yang ditinggal, wabana alaihi, dan terusin habis fatihah apa ya, terusin ruku, terus itidal, sujud sampai tahiyat. Karena yang dari yang lupa tadi, dari yang tadi belum dikerjain sampai yang seterusnya, berarti ruku, sujud, dan tasyahudnya itu nggak dianggap ya, paham ya? Gimana kalau misalnya udah kelamaan baru ingat ya, udah kelamaan, itu kelamaan di sini tadi kan masanya kan nggak disebutin ya berapa menitnya. Masanya itu dikira-kira kalau kita ngomong udah 6 kalimat. Saya pergi ke pasar gitu, berempat ya. Terus saya pergi ke pasar bawa duit gitu. Nah itu tuh udah ngomong 6 kalimat lebih. Astagfirullahaladzim, baru 3, astagfirullahaladzim 3, alladzi la ilaha illa huwa. Kalau udah panjang ya, kalau udah panjang berarti dia kudu ulang lagi sholatnya, batal sholatnya berarti. Kalau dia yakin enggak ngerjain suatu rukun, beda ya masalahnya kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mah udah jangan dianggap, itu udah beres sholatnya udah gitu ya. Wasajada li sahwi, lalu dia sujud sahwi karena wa huwa lan sahwi sunnatun iku sunnah kama sayati kaya barang kang bakal tekayama.
Karena setiap perkara yang dilakukan dengan sengaja batal, lalu dilakukan dengan tanpa sengaja itu kan nggak batal. Nanti sunnah dilakukan sujud sahwi. Seperti ya apa aja ya, nambahin rukun dengan sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Nanti sunnah sujud sahwi. Ya. Lakin inda tarki mamurin bihi, tetapi ing dalam nalika ninggalkan kang den perintah bihi opo kelam perkara bi sholati ing dalam sholat au fi'lin manhiyin anhu atau ing dalam atau migawean kang den cegah anhu opo saking perkara piya ing dalam sholat. Jadi kan tadi kan kata musonef wa huwa sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah sebagaimana yang bakal datang, tetapi sunnahnya enggak mutlak ya. Lakin inda tarkin makmurin bi sholat, disunahin ketika meninggalkan sesuatu yang diperintah di dalam sholat. Diperintah apa? Diperintah makmur sholat ini maksudnya adalah sunnah abad. Perintahnya perintah sunnah ya. Diperintah apa tuh tasyahud awal tapi nggak dilakuin, maka nanti sunnah apa sujud sahwi. Diperintah untuk doa kunut setiap subuh tapi lupa atau ditinggalin, nanti sunnah sujud atau ditinggalin, nanti sunnah sujud sahwi atau sengaja maka batal sholat. Nah, ini mah nggak sengaja, ini nanti sunnah sujud sahwi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nusalli rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi wa min jannati wa suwarihi. Ya rabbal alamin. Wa salis asyara ya. Ya. Ada nggak satu lagi kita kalau mau minum? Lihat-lihatin aja kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisa asyara lan utawi kang kaping 13 ayu hafizah. Iku yen tang raksaya alim ya. Ala qiyami ngatasé ngejenengkeun bisya'iril Islam ini udah ya? Udah. Yang ke-13 ayu hafizah yaitu kudu menjaga si alim, orang yang udah si alim, guru atau ustaz. Ala qiyami untuk melaksanakan dengan syairil Islam, syiar-syiar Islam. Wa zahiril ahkam dan hukum-hukum yang zahir. Kalau udah diangkat jadi guru gitu di masyarakat kudu melaksanakan segala syiar Islam. Seperti apa? Kaiqamatus wa yusyai salami lil khawasi wal awam, memasyurkan salam kepada orang khos atau orang awam. Setiap ketemu orang ucap salam, itu namanya memasyurkan melaksanakan syiar-syiar Islam ya.
Wal amri bil ma'rufi, dan merintah kelawan kebajikan, waktu sholat itu sholatnya gitu, pantas kalau guru ngaji lah ya. Itu sholat. Wan nahi anil mungkar, nyegah saking kemungkaran. Kalau ada orang yang gaple, kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu ya doain aja dah. Masobri alal ada sumertane sabar alal ada yang atas pilara, dibarengin guru sabar atas segala gangguan. Nah, namanya guru ngaji atau ustadz itu pasti ada adanya, ada gangguannya ya. Sodian hale kang juga bil haki kelawan hak indal kubaroi ing dalam sanding pirang-pirang wong kang gede. Kalau ada orang-orang gede apa misalnya presiden gitu, atau di sini apa, kalau di sini RW, ke atasnya lagi lurahnya nggak bener misalnya nih, nah ini kudu nyegah dengan hak, kudu ngomong dengan, kalau kita ngerti ya, ngerti misalnya nih, atau kita benar-benar kita perhatiin salah, nah ini kudu orang alim itu kudu nyegah dengan sesuatu yang hak. Badilan nafsahu halekang masrahkan ing awake iya si alim billahi kadwe Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, pasrah. La yakhafu ora wedi alim fihi dalam badilan laumata laim ing penyacade wong kang nyacad. Orang alim itu jangan takut akan laumata laim, celaan orang-orang yang nyela. Pasti ada orang yang nyela kalau kita menjalankan sesuatu yang hak. Merintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, pasti setiap ada yang, kalau kita siap untuk dipuji ya kita juga siap untuk dicela, pasti ada nyela. Enggak mungkin seluruh orang muji semua, ngalem semua, enggak. Bahkan ada yang ngalem, pasti ada juga yang nyela. Ada yang ngalem kita biasa aja ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau ada yang nyela ya jangan dipeduliin. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Zakiron halekang eling kaulahu ing dawuhan Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Wasbir lan sabar sapa sira ala ma ing sebarang asobak kang nami iya maka ing sira. Inna dzalika satin mangkono ma asobak min azmil umur, iku tetap saking kukuhe pirang-pirang perkara. Terus sambil ingat dengan dauhan Allah, wasbir ala ma asobak, sabarlah atas sesuatu yang mengenai kita, mengenai kamu. Sesuatu itu maksudnya musibah yang mengenai kita. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itu kalau kita sabar atas segala musibah. Inna dzalika min azmi umur, yang demikian itu sebagian daripada kukuhnya perkara yang kukuh. Wa makana Rasulullah lan ing barang matuk kepada kaulahu, sambil ingat akan sesuatu gitu. Karena kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu lan saliyane Rasulullah minal anbiya nyatane saking pirang-pirang nabi alaihi, iku tetap ing atase ma minas sabri nyatane saking sabar minal ada alal ada ing atase pilara. Sambil ingat juga, wah kanjeng Nabi kita mau berem apa-apa. Kanjeng Nabi dulu sama orang kafir Quraisy, sama orang-orang munafik dicela, sabar ya. Wa ghairihi, dan selain Nabi minal anbiya dari berbagai nabi, seluruh nabi pasti ada yang nyela ya. Alaihi atasnya, yakni berupa kesabaran. Para nabi sabar, Kanjeng Nabi Muhammad sabar, para nabi yang lain juga sabar. Al-adha, sabar atas gangguan-gangguan, diludahin, ditimpain. Nah, ini mah baru jadi ustadz kampung aja, waduh, dicela langsung marah. Misalnya ya, kalau belum bisa kayak para nabi, jangan bikin pesantren. Kalau kata bucin, jangan ulah waka bikin punya pesantren gitu. Kalau belum sabar dicela. Nah,
Kalau dicela kita nggak marah, ya baru boleh bikin pesantren gitu. Kata Abu Ji, celah orang kita nggak marah, bisa nggak? Di fitnah orang kita nggak marah, bisa? Ya, di apa? Gosipin orang, kita masuk bodohan, bisa nggak? Nah, gitu. Itu orang alim udah bisa, ya, orang apa? Orang ustadz, kiai-kiai. Wa makanulan barang kang ana ya biaya tahamaluna kang pada nang iku pada nanggung ya ambiya Boing ma fillahi ing dalam Allah min ingkari asbahin nyatane saking ingkari pirang-pirang pengikuti ambiya alaihi mengatasi ambiya. Dan juga kita kudu ingat sambil ingat kepada apa yang terjadi kepada para ambiya, yaitu mereka pada sabar nanggung fillahi karena Allah, nanggung atas segala ingkar para pengikutnya. Ya, Nabi Nuh umurnya berapa? 900 tahun lebih ya? 950. Pengikutnya berapa? Ya, cuma berapa doang. Ya. Desa lu kisah damai ku umpamanya kisah pirang-pirang kisah Adam bani sumetani anaknya Adam. Nabi Adam aja anaknya Pak Kobil sama Habil berantem, ya, berebut apa kasus hasut pertama di muka bumi itu kisah Habil dan Kobil. Wasi si mahakomilan nabi si sumatai komersis wanuhin nabi Nuh, tadi nabi Nuh tuh ya beberapa tahun dakwah ngikut cuma beberapa orang doang. Wahudinan nabi Hud wa soleh dan nabi soleh mahakomi sumatai kaum mukabe wa Ibrahim lan Ibrahim Namrud dan sumertani Namrud. Ibrahim sama raja Namrud dibakar Nabi Ibrahim. Wa abi lan bapane Ibrahim, maksudnya pamane Ibrahim ya. Wa Yakub lan Yakub ma bani sumatane anake Yakub. Yakub bapaknya Nabi Yusuf ya. Wa Yusuf lan Nabi Yusuf ma ikhwanihi sumatane dulure Yusuf. Nabi Yusuf diapain? Dia cemplungin ke inian. Ke sumur, sabar. Itu belum dipapain ya. Malah mau enak-enaknya aja. Ya. Wah ya. Wa Musa lan Nabi Musa ma bani Israil sumertane bani Israel ba'da mana jauh ing dalam susine barang kang selamat ya bani Israil minnal bahri saking sigara. Udah diajak sama Nabi Musa melewati tengah-tengah laut dikejar sama Firaun. Pas udah di ini mah ingkarna gitu bani Israil, tadi udah diselamatin sama Nabi Musa. Sabar Nabi Musa. Ya. Wa isala nabi sama ashabil maidah di sumertane ashabil maidah wa Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaumi sumertane Nabi Muhammad sumama ashabi bari kata qala malam-malam moga wala sapa Allah akhi ing dulur ingsun Musa tegasnya Nabi Musa kemudian Musa biasa kelangkang we ake min hadas dini masa iki asobaru masa mari apa tuh dia dipilara mah disakiti lebih banyak daripada ini kata Nabi Muhammad. Pasobar tapi dia sabar. Itu. Suma majaro. Jadi kalau mau naik pangkat ya kudu banyak cobaan dulu. Ya. Seseorang santri itu mau ditaikin pangkat atau mau dihapus dosa-dosanya, dikasih cobaan dulu sama Allah. Kalau dia sabar, kalau punya dosa ya dosanya diampuni. Kalau nggak punya dosa ditaikin pangkat. Dan sabar dari segala gangguan, dari segala fitnah dan lain-lain. Suma majaro liabi bagin kari-kari barang kang lumaku ya ma liabi bagin kari Abi Bakar pada wafatin Nabi dan sesudah wafatin Nabi sesudah bagin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Abu Bakar ya sabar lagi berbarengan dengan para sahabat khosotan khusus ya. Nentukan isingkulan nentukan temenan semua ahli ridha kari-kari sumatan ahli ridha ketika Nabi Muhammad SAW meninggal ada sebagian yang pada murtad gitu pada zaman Abu Bakar. Semua majaro oleh sahabat lamba kari-kari bareng kang minum aku yang mali sahabat min maqasatil adlab adla fin nasi ala kasratif khilafil maqasidi
Surat tabi'ina kari-kari wong kang anut tabi wa tabi'in lan kang anut tabi'ing tabi'in ila yaumina hadza marinina kita hadza iki yaumina falahu fihim uswatun hasanah maka itu tetep kadue gitu maka itu tetep fihim iku tetep ing dalem kabeh uswatun hasanah utawi uswatun hasanah ya. Uswatun apa namanya lupa. Uswatun hasanah kayak apa? Perilaku kan ya? Suri tauladan yang baik ya. Nah itu pada mereka itu ada suri tauladan yang baik apa? Yaitu kesabaran di dalam menghadapi kaumnya. Begitu juga kalau jadi santri atau kehidupannya misalnya jadi kalau jadi ustadz gitu ya, nah itu kudu jadi uswatun hasanah karena alim itu pewaris para nabi. Rabi asyara ayakum mabisari sunan wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها Allah husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya